Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Pertama, Politeknik Pengayoman Indonesia. Nama Alfi Mulyanasa, NRT 2024.3146.1.01. Prodi Hukum Keimigrasian A. Mata kuliah Kewarganegaraan. Izin mempresentasikan video mengenai kasus disintegrasi nasional yang ada di Indonesia. Pada kali ini saya membawakan kasus disintegrasi nasional di Indonesia mengenai kasus gerakan separatis organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka yang biasa disingkat dengan OPM adalah sebuah nama yang diberikan kepada gerakan separatis yang bertujuan untuk memisahkan Papua dari Indonesia dan mendirikan negara merdeka di wilayah tersebut. Latar belakang berdirinya organisasi Papua Merdeka ini yaitu OPM didirikan pada bulan Desember tahun 1963 dengan pengumuman, "Kami tidak mau kehidupan modern. Kami menolak pembangunan apapun, rombongan pemuka agama, lembaga kemanusiaan, dan organisasi pemerintahan. Tinggalkan kami sendiri." Organisasi ini awalnya merupakan gerakan spiritual Kargoisme, kelompok kebatinan yang menggabungkan kepercayaan adat dan Kristiani yang dibentuk oleh Kepala Distrik Demta, Aser Demoktekai. Selanjutnya pembentukan tentara. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau yang biasa disingkat dengan TPNPB adalah sayap militer dari organisasi separatisme Papua Merdeka. TPNPB dibentuk pada 26 Maret tahun 1973 setelah proklamasi kemerdekaan Papua Barat tanggal 1 Juli 1971 di Markas Victoria. Pembentukan TPNPB adalah Tentara Papua Barat yang berdasarkan Konstitusi Sementara Republik Papua Barat yang ditetapkan tahun 1971 pada bab 5 bagian pertahanan dan keamanan. Sejak 2012, melalui reformasi TPN, Goliat Tabuni diangkat menjadi Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Sebagai organisasi separatisme atau sebagai bentuk disintegrasi nasional, organisasi Papua Barat telah melancarkan banyak sekali kasus ataupun teror yang baik dilakukan kepada masyarakat sipil maupun kepada pihak-pihak militer Indonesia. Seperti diantaranya yaitu pada berita yang pertama, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka menyatakan bertanggung jawab atas pembakaran gedung sekolah dan penembakan pesawat di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Selain menargetkan warga sipil dan juga militer sebagai target mereka, juga melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum yang ada di Provinsi Papua, sehingga baik itu seperti sekolah dan juga mengganggu aktivitas penerbangan. Lalu yang kedua yaitu kelompok sayap OPM pimpinan Egyanus Kogoya menyandra pilot Susi Air Philip Martens pada 7 Februari 2023. Pilot asal Selandia Baru ini dibebaskan pada 21 September 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa OPM ini sudah melancarkan sebuah kasus-kasus ataupun serangan-serangan, dan pada berita ini mereka menangkap seorang pilot berkewarganegaraan Selandia Baru untuk dijadikan sandera dan ingin ditebus dengan kemerdekaan Papua. Selanjutnya kasus yang lainnya yaitu
konflik Papua, TNI disebut menembak warga yang kibarkan bendera merah putih. Pada 5 April 2018, kasus penyanderaan 1.300 orang di Mimika, Papua pada akhir tahun lalu rupanya belum selesai. Pekan ini sebanyak 3 orang tewas ditembak TNI pada saat peristiwa yang diklaim sebagai baku tembak dengan kelompok bersenjata. Masalahnya, salah seorang korban tewas diduga merupakan warga sipil. Dalam kontak senjata pada Minggu dan Senin, Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi mengatakan dari pihak organisasi Papua Merdeka 2 orang tewas sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. TNI menyebut kelompok APM sebagai kelompok kriminal separatis bersenjata. Kelompok organisasi Papua Merdeka ini melancarkan serangan-serangan yang mengakibatkan jatuhnya korban dan juga mendapatkan senjata-senjata api dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan teror-terornya dan berkamuflase dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya, faktor penyebab dari disintegrasi dari salah satu contoh organisasi Papua Merdeka ini yaitu yang pertama sejarah dan identitas. Sengketa sejarah konflik di Papua berakar dari sengketa historis terkait integrasi Irian Barat ke Indonesia. Banyak orang Papua merasa bahwa proses integrasi tersebut tidak adil dan mengabaikan aspirasi mereka untuk merdeka. Perbedaan budaya dan identitas, Papua memiliki identitas budaya yang berbeda dari bagian lain Indonesia. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak sensitif terhadap budaya lokal memperburuk ketegangan. Selanjutnya yang kedua, kesenjangan ekonomi dan sosial dan ekonomi. Meskipun ada alokasi dana yang besar untuk pembangunan Papua, banyak masyarakat Papua merasa bahwa dana tersebut tidak sampai kepada mereka. Kesenjangan dalam kesejahteraan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia menciptakan ketidakpuasan yang mendalam. Pembangunan yang tidak merata, masalah birokrasi dan korupsi dalam pengelolaan dana pembangunan menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat Papua. Alternatif dari penyelesaian dari kasus disintegrasi organisasi Papua Merdeka ini yaitu yang pertama, dapat melakukan penguatan implementasi otonomi khusus, yaitu yang memastikan dana dan kebijakan otonomi khusus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Papua dengan pengawasan ketat terhadap penggunaannya. Yang kedua, dengan pendekatan humanis dan dialog damai. Lakukan dialog terbuka antara pemerintah dan tokoh masyarakat Papua, termasuk perwakilan OPM, untuk mencari solusi damai tanpa kekerasan. Yang ketiga, dapat meningkatkan pembangunan dan pendidikan. Fokus pada pembangunan yang memberdayakan masyarakat lokal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang keempat, penegakan HAM dan reformasi keamanan. Hindari pendekatan militer yang berlebihan, lakukan reformasi dalam penanganan keamanan, dan memastikan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Dan yang kelima, kolaborasi dengan masyarakat adat dan pemuka agama, yaitu melibatkan masyarakat adat dan tokoh agama untuk membangun rasa kepercayaan dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Papua. Sekian, terima kasih. Izin Pak, izin arahan dan bimbingannya Pak. Siap, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.